Selamat berjumpa Bapak Ibu semua dan semua saja yang melihat video ini berkaitan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama menyimak materi yang dari LMS. Sungguh seperti flashback ke belakang. Ajaran Ki Hajar Dewantara KHD seperti bangun dan hidup kembali di alam pikiran saya. Serasa refresh kembali karena akhir-akhir ini pekerjaan di sekolah banyak yang saya rasakan cenderung ke teknis belaka. Kemudian tiba-tiba saya seperti disentuh, hati saya disentuh kembali. Ajaran Ki Hajar Dewantara atau KHD ini yang mengedepankan model pamong tuntunan, memerdekakan anak, kemudian memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, betul-betul memberikan sebuah ruang bagi anak-anak untuk dapat bergerak dan berkembang secara kodratinya menjadi manusia yang dalam arti sesungguhnya benar-benar merefresh. Alam pikiran saya betul-betul refresh sekarang. Bahwa guru benar-benar didedikasikan untuk mengawal perkembangan anak-anak tanpa dengan cara memaksa, yaitu betul-betul memerdekakan anak tanpa dengan aturan yang kaku yang barangkali mungkin untuk urusan administrasi saja. Di dalam konteks perkembangan pendidikan saat ini, ajaran Ki Hajar masih relevan dan diperlukan sebagai betul-betul penguat perkembangan pendidikan saat ini. Pembinaan karakter perlu dicermati kembali pendekatannya di tengah kemajuan zaman yang sangat cepat. Akibat perkembangan zaman terutama teknologi informasi, internet menciptakan budaya yang khas abad 21 di mana peranan pendampingan karakter sungguh-sungguh diperlukan. Pendekatan ajaran Ki Hajar tidak bersifat mengekang, betul-betul memerdekakan. Hal ini justru memberikan model yang sangat luas alternatif pilihan-pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh anak-anak. Bahwa aturan-aturan bersifat lentur dan luas di mana hal ini diperlukan oleh anak-anak yang hidup dalam kemajuan teknologi yang sangat-sangat cepat berkembang. Tidak lagi relevan model diancam, kemudian ditakut-takuti, itu sudah tidak zamannya lagi. Maka ajaran Ki Hajar Dewantara ini memberikan ruang untuk perkembangan ini. Nah, sebagai seorang guru, lebih banyak saya menempatkan anak-anak sebagai anak-anak saya sendiri dan kadang-kadang sebagai teman. Dengan begitu akan memudahkan untuk mendampingi, menuntun, dan memasukkan hal-hal positif yang diperlukan oleh anak-anak yang tanpa harus kelihatan secara mencolok ketika harus memberikan hal-hal positif tersebut. Model kebiasaan anak-anak zaman sekarang yang harus didekati dengan cara yang pas pula, salah satunya mengedepankan dialog, saling menghargai, terbuka, sportif, dimana jika seorang guru akan sukses dalam hal-hal tadi harus benar-benar bisa memahami karakter anak-anak, di mana anak-anak itu sangat unik. Memang tidak ada yang mempunyai budi pekerti atau sifat yang sama persis, tidak ada. Karakter anak-anak sangat unik. Nah, ajaran Ki Hajar Dewantara memberikan tawaran untuk itu. Guru sebagai penuntun, pendamping, bukan sebagai seorang yang harus ditakuti oleh anak-anak. Anak tidak harus, jangan takut dengan guru. Dan guru harus menganggap anak sebagai bibit-bibit padi yang harus dikembangkan, ditumbuhkan menjadi padi pula. Tidak bisa memaksa menjadi jagung. Harus kita dukung sepenuh hati secara kodrati mereka. Maka fungsi guru adalah nanti sebagai pendamping, penuntun. Ibarat seorang petani yang menanam padi, tugasnya adalah menjaga padi tadi supaya tumbuh juga menjadi padi yang berkualitas. Artinya bahwa anak-anak ketika besok lulus harus menjadi orang-orang yang punya budi pekerti baik dan akhirnya menjadi seorang yang bijaksana. Harapan saya setelah memahami
mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara ini saya ingin menirukannya dan menerapkannya. Sedikit demi sedikit filosofi Ki Hajar serasa membumi bagi saya. Tidak hanya di teori tetapi betul-betul itu bisa diterapkan. Dapat menyentuh akar permasalahan pendidikan sekarang, walaupun itu diterbitkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau membaca filosofi ini terasa di hati saya menjadi sejuk. Pendidikan bukan lagi urusan sekolah dalam arti hanya gedung dan urusan administrasi saja, tetapi lebih urusan manusia. Urusan ini lakonnya adalah anak. Semuanya berpulang pada anak dan semuanya dilakukan demi anak. Anak-anak didik yang menjadi tanggung jawab kita, padi-padi kita yang ada di sawah. Dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, harapan saya pada anak-anak didik saya adalah semakin halus budi pekertinya, tindak tanduknya, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang berkarakter baik dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang bijaksana. Tidak hanya pintar tapi dia mempunyai akhlak yang baik. Nah, dalam materi mengenai Ki Hajar Dewantara ini dapat dilengkapi dengan contoh-contoh konkret ya penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu Bapak Ibu semua ulasan mengenai prinsip-prinsip atau filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.